Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Yang menempatkan jabatan strategis Jokowi ya enggak apa-apa. Jokowi pinter, Jokowi jujur. Ya kalau kamu sama ketua partaimu koar-koar doang, memimpin 10 tahun partaimu menang, mana hasilnya? Apakah rakyat jadi makmur? Ketua partaimu jadi presiden, mana Indosat hasilnya? Iya kan? Apalagi punya orang-orang seperti ente itu, bisanya koar-koar ngolok-olok Jokowi aja kayak anak kecil aja. Buktinya ditinggal Jokowi nyungsep kan, keceret-ceret kan. Congormu itu, oh nggak malu itu loh, masih seliweran di TikTok gitu loh. Mending nyungsep di rumah aja sana. Si cengeng datang, mulai muncul lagi dia dengan sandiwaranya. Katanya itu Pak Jokowi menyusun strategis penempatan sebelum dia lengser. Asto, Pak Jokowi itu bukan lengser ya. Dia habis masa jabatannya loh cuy. Terus kau bilang kalau tanpa Partai Coklat, Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya. Terbalik ya, terbalik. Justru itu tidak ada apa-apanya tanpa Pak Jokowi ya. Buktinya aja Janggar itu aja kalah 16% telak kan. Si Janggar lobet sayang. Asto nggak nangis dong ya. Kalau kemarin itu masih ada jabatan Pak Jokowi kau puji-puji, Pak Jokowi kau sanjung-sanjung. Setelah Pak Jokowi keluar dari PDIP, kau busuk-busukkan terus, ntar mau kau yang busuk, penuh dengan dosa kau, Asto. Jadi nangis. Setelah si Abah Anies gabung sama partai klien, wah, kau puji-puji, kau bela-bela, kau sanjung-sanjung itu Abah Anies kau itu. Dulu pun kau jelek-jelekan si Anies, kinerjanya minim waktu dia menjadi gubernur. Itu yang muncul kau bilang. Kau tuh nggak tetap pendirian kau. Kalau kau benci sama seorang, kau busuk-busukkan. Tapi kalau kau suka sama orang itu, pas dia lagi ada di partai kau, partai mak kau itu, mak banteng. Wah, kau bela mati-matian. Buktinya Anies sekarang kau bela-bela mati-matian. Emang satu ini kayak bunglon. Gila betul kau Asto. Sampai segitunya kali kau jelek-jelekin Pak Jokowi. Gila. Sakit hati kau kan? Gara-gara nggak dikasih jabatan sama Pak Prabowo. Waktu di Pak Jokowi pun jadi presiden gak ada jabatan kau. Tapi karena masih bergabung sama mama kau, Mak Banteng, masih bisa kau puji-puji Pak Jokowi. Sadarlah kau. Cengeng. Laki-laki kok doyan nangis. Yang doyan nangis itu kami perempuan. Kami aja perempuan gak kayak kau lah nangisnya sampai terisak-isak kayak gitu. Penuh dengan sandiwara mulut kau itu. Selalu menebar kebencian. Sadarlah kau Asto ya. Tobat kau. Jangan kayak mak kau tuh, Mak Banteng. Gak karuan. Wong air dan kau. Saya heran dengan pola pikir Pak Asto ini sebagai seorang politisi. Yang ada di pikiran Pak Asto sekarang adalah Jokowi. Apa karena Pak Asto pernah ditersangkakan ya makanya punya dendam kusumat terhadap Jokowi? Atau ya saya nggak tahu lah ya Pak Asto. Sekarang Jokowi sudah tidak berkuasa Pak. Ada gunanya Bapak mengumbar-ngumbar itu soalnya ingin membuat image buruk. Karena semakin Anda berbicara Pak, bukan Jokowi yang jelek, tapi wajah Bapak yang, image Bapak yang semakin jelek di mata orang. Kesannya Anda itu selalu membongkar kejelekan orang lain, membongkar. Tapi saat partai Anda berkuasa bersama Pak Jokowi, begitu banyak hal yang terjadi, tapi Anda selalu dukung. Suatu
di pemerintahan Pak Jokowi terjadi juga suatu Anda masih mendukung, partai Anda masih mendukung, masih bersama dengan Pak Jokowi, begitu banyak kontroversi dari kebijakan Pak Jokowi, partai Anda diam. Partai Anda yang paling terdepan mendukung, partai Anda yang paling terdepan menyatakan Pak Jokowi sebagai presiden hebat, Jokowi sebagai ini. Jangan mentang-mentang karena Jokowi bersama Anda yang mengakibatkan kekalahan partai Anda, menyebabkan partai Anda tidak mencetak hat-trick, berkuasa, Anda jadi seperti ini. Ayolah Pak, sebagai politisi mulai tunjukkan bahwa tidak selamanya politisi atau politik itu kotor. Tidak selamanya politik itu najis. Karena dengan sikap Bapak, kami anak-anak muda meyakini bahwa politik itu sungguh kotor. Sudah selesai masanya tapi masih dibongkar. Tapi saat kalian menikmati kekayaan, menikmati kekuasaan, kalian diam. Rakyat berteriak, kalian diam. Shame on you, Pak. Semoga Anda bisa berhenti untuk berkuar-kuar untuk hal yang tidak penting. Pak Hasto, saat dulu masih di barisan dan masih duduk bersama Pak Jokowi, kalian mengatakan apa? Bahkan ketum Anda sendiri mengatakan apa? Pak Jokowi kasihan dah, tanpa PDIP gak jadi apa-apa. Dulu Anda mengatakan, dulu ketum Anda mengatakan demikian. Sekarang setelah tidak di barisan dan Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, Anda mengatakan Pak Jokowi tanpa partai coklat bukan siapa-siapa. Ini stigma yang dibangun oleh Pak Hasto ini agak berlainan ya, agak aneh menurut rakyat biasa. Anehnya itu rakyat biasa itu simpel saja memikirkan hal seperti ini, bahwa Pak Jokowi itu memang sangat dicintai rakyat Indonesia. Terbukti dimanapun Pak Jokowi belusukan, dimanapun Pak Jokowi hadir, di situ banyak sekali masyarakat yang ingin sekali bertemu dengan presiden. Kalau waktu dulu, sekarang sudah jadi mantan ya, ingin bertemu dengan mantan presiden. Artinya Pak Jokowi sangat dicintai rakyat, bukan partai coklat. Anda ini sedang membangun opini yang menurut saya ya menyesatkan lah. Anda coba cara berpikir Anda ini Anda masukkan ke masyarakat agar masyarakat itu akhirnya berpikir, tentu di barisan Anda ya, masyarakat yang di barisan Anda itu berpikir kemudian nanti kalau jago-jago kalian kalah di pilkada, ini ulah Jokowi yang menggerakkan partai coklat. Itu kan maunya. Padahal jika benar terjadi calon-calon Anda, calon-calon pilkada Anda itu kalah, khususnya di Jawa Tengah, di DKI, atau di Medan ya, ini yang menurut saya yang keras ini di 3 tempat ini. Yang lainnya Anda sudah menyerah lah itu Anda akan coba mengatakan bahwa kalahnya mereka, kalahnya jagoan Anda itu karena partai coklat. Padahal menurut kami ya, yang merasa benar-benar sebagai rakyat dan bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa, kamu memilih dengan hati nurani, benar-benar bukan sebab bukan sebab Pak Jokowi. Memang calon-calon di pilkada itu memang kami bersedia untuk memilih orang ini, bukan karena Mak Banteng, bukan karena Amin Rais, bukan karena Pak Hasto, bukan karena Pak Jokowi. Memang calon tersebut menurut rakyat pantas untuk menerima mandat. Itu sebenarnya. Bukan sebab partai coklat. Awas Pak Hasto. Anda sedang bermain kata-kata yang menurut saya di pinggir jurang ini. Salah sedikit Anda terpleset dan Anda masuk ke jurang tersebut. Mas Hasto, gak habis-habisnya. Kok gak nangis-nangis di sini kayak kemarin? Sampai sesak napas.
Presiden mana yang tidak akan menempatkan orang-orangnya di posisi strategis di pemerintahannya? Ayo, presiden mana? Coba, dari zaman Megawati, zamannya SBY, semuanya pasti akan menempatkan orang-orangnya di posisi strategis di pemerintahannya. Jangan lupa, Jokowi presiden, tapi Megawati minta Budi Gunawan jadi Kapolri, ingat nggak? Itu permintaannya Megawati langsung. Megawati menempatkan orang-orangnya. Seharusnya menempatkan orang-orang Jokowi, bukan menempatkan orang-orang Megawati. Gitu loh. Aduh, Pak Hasto. Gimana Pak Hasto ini? Ngomongin orang tapi nggak bisa bedain dengan presidennya sendiri gitu loh. Megawati itu tuh, gimana sih Bu Mega dulu? Gimana Pak SBY dulu? Semuanya kan sama, pasti menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi yang strategis untuk mendukung pemerintahannya. Jadi jangan bikin narasi yang mabok deh. Jangan bikin narasi seolah-olah bener ya. Jokowi di akhir masa jabatannya. Mana ada? Pak Listio Sigit kapan itu? Dari tahun kapan Pak Listio Sigit itu gitu loh. Melewati 5 generasi. Makanya saya katakan, pasti semua presiden menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis. Tujuannya apa? Untuk mendukung pemerintahannya gitu loh. Mas Hasto belum pernah jadi ya, cuma sekjen doang kan. Coba deh jadi kepala daerah. Coba. Sedangkan kepala daerah hanya lebih manut ke ketua umumnya, bukan ke presiden. Katanya kita di pemerintahan kita, di undang-undang kita mengatakan bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Tapi buktinya 2 gubernur kalian itu yang terang-terangan menentang presiden loh. Dari Koster menentang presiden. Mau pembangunan Bandara Bali Utara, Koster tak mau. Nggak mau kenapa? Karena ketua umum bilang nggak usah. Padahal Koster itu perwakilan pemerintah pusat di daerah, seharusnya dia menyetujui. Justru dia mendukung. Ini lebih takut sama ketua umum, takut gak dinaikin lagi mungkin, takut gak dicalonkan lagi mungkin jadi gubernur berikutnya gitu loh. Iya kan? Kemudian kedua Ganjar, lihat tuh Ganjar. Akibatnya apa? 16%. Gitu Mas Hasto. Jangan, aduh kurang drama nangisnya. Drama nangisnya kurang Mas Hasto. Kalau ada drama nangisnya mungkin lebih, masyarakat akan lebih, iya bener ya kata Mas Hasto ya. Selamat pagi Pak Hasto, mohon maaf, menurut saya sekedar saran saja. Kalau cara Anda seperti ini selalu menyerang Pak Jokowi di setiap kesempatan, ini justru akan semakin menumbangkan popularitas PDI Perjuangan di pemilihan pilkada tahun 2024 ini. Kenapa? Karena rata-rata pemilih tahun ini adalah Gen Z yang mereka tentu bisa menilai kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun yang lalu, dan juga mereka bisa menilai bagaimana PDI Perjuangan. Saya yakin kalau cara-cara Anda selalu menyerang kebaikan dari Pak Jokowi, pasti akan semakin menumbangkan PDI Perjuangan di pilkada tahun ini, Pak. Harusnya Bapak belajar dari Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Saya sebenarnya juga bukan pemilih Jokowi, Pak. Cuman ketika beliau sebagai seorang presiden selalu direndahkan oleh ketua umum Bapak, selalu akhir-akhir ini diserang oleh Bapak dan teman-teman Bapak, itu saya kok merasa agak perlu berempati kepada presiden kita yang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa beliau presiden kita selama 10 tahun. Sedikit ataupun banyak, beliau pasti ada jasa untuk bangsa Indonesia ini, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, sekedar saran saja, harusnya Bapak jangan menyerang kalau pengen jagoan-jagoan Bapak di pilkada tahun 2024 ini menang.
Saya yakin kalau Bapak seperti ini di Jawa Tengah kalah, di DKI kalah, apalagi di Medan, pasti kalah, Pak. Oke, selamat pagi, salam cerdas. Terima kasih, Pak.